Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Dr. Syarifuddin Hasan MM. Yang kami hormati, staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio. Selamat sore, Bapak. Yang kami hormati, Deputi Komisioner Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Selamat sore, Pak. Dan yang kami hormati, di perwakilan dari Policy Center Bidang Ekonomi Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Bapak Muhammad Fadli Hanafi. Selamat sore. Baik, manggilnya Mas aja berarti ya, boleh. Oke, dan yang kami hormati mahasiswa dan aktivis dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia atau biasa disebut dengan PPI Dunia, mahasiswa Universitas Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia, serta pelajar dan mahasiswa yang berada di daerah pemilihan Jawa Barat 3. Serta seluruh tamu undangan hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam sore hari yang cerah ini dalam acara diskusi publik reformasi sektor keuangan Quo Vadis yang berlokasi di The Sultan Hotel and Residence hari ini Sabtu 8 Mei 2021. Adapun acara hari ini merupakan bentuk kerjasama antara Komisi 1 DPR RI dengan Kemenkominfo Republik Indonesia. Acara hari ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif terkait dengan pemahaman mengenai konseptualisasi dan kebijakan sektor keuangan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara intinya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayu Rahmawati yang akan memandu acara sore hari ini hingga selesai nanti. Dan sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, perkenankanlah saya untuk memanggil narasumber kita untuk bergabung ke atas panggung. Yang pertama, saya turut mengundang dengan hormat anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Syarifuddin Hasan MM MBA untuk bergabung ke atas panggung. Bapak, kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya untuk Bapak Syarifuddin Hasan. Ini baru landing dari ke Jakarta ya, setelah terbang dari mana Pak? Gorontalo ya Pak tadi ya? Betul. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua, ini Deputi Komisioner Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Kami persilahkan Bapak untuk bergabung ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk Bapak Muhammad Ihsanuddin. Kemudian untuk narasumber yang ketiga, ini Mas Muhammad Fadli Hanafi dari Policy Center Bidang Ekonomi Iluni UI. Dipersilahkan Mas Fadli. Dan yang terakhir untuk keynote speaker kita pada sore hari ini adalah staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio. Kami persilahkan Bapak. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara inti pada sore hari ini yang pastinya sudah tidak sabar lagi dan sudah sangat ditunggu-tunggu, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya, baik, sekarang kita akan segera memasuki acara inti. Jadi, supaya diskusinya akan semakin hangat, saya mohon izin Bapak-Bapak untuk bisa bergabung di tengah Bapak-Bapak. Tidak apa-apa ya, Pak? Ya, baik. Mohon izin Bapak-Bapak, saya akan memulai diskusi kali ini. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan kita yang hadir pada sore hari ini, baik yang offline maupun online juga. Ini tadi yang online sudah ada sekitar 100 orang, Pak, yang bergabung bersama kita. Ini diskusi hari ini bertemakan reformasi sektor keuangan, Quo Vadis. Jadi kalau misalkan kita mendengar kata Quo Vadis, mungkin teman-teman di sini sebagian ada yang sudah familiar ya dengan istilah ini, karena ini menjadi salah satu frasa yang sangat sering dipakai di berbagai penjuru dunia. Salah satunya mungkin di Indonesia. Sedikit menjelaskan mengenai Quo Vadis, ini berasal dari bahasa Latin, artinya adalah kemana kamu pergi. Mau pergi kemana? Mau dibawa kemana? Bukan hubungan kita, bukan, tapi mau dibawa kemana reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pada diskusi kali ini terkait dengan pemerintah yang telah mengajukan rancangan undang-undang atau RUU tentang reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan, atau mungkin yang kita semua lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law sektor keuangan. Nah, Omnibus Law sektor keuangan ini telah masuk pada program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Dan ini diusulkan dalam rangka menjaga sektor real dan keuangan dari dampak krisis seperti pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun dalam salah satu poin dari rancangan undang-undang tersebut ini disebutkan bahwa akan ada perubahan peran atau fungsi dari lembaga independen negara di sektor keuangan seperti BI, OJK maupun LPS juga ya Pak. Nah, nanti di sini akan dibahas karena ternyata poin ini menuai pro dan kontra. Masyarakat menjadi mempertanyakan bagaimana nantinya peran dan juga fungsi independensi dari lembaga sektor keuangan tersebut ketika ada relasi dari pemerintah atau mungkin nanti ditakutkan tidak menjaga independensinya sebagai lembaga yang mengatur sektor keuangan maupun juga moneter nih di Indonesia. Nah, ini pastinya akan menjadi hal yang sangat menarik sekali karena sektor keuangan dan masa pandemi ini selalu berkaitan sangat erat, apalagi di masa seperti sekarang ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di forum ini mengenai reformasi keuangan di Indonesia seperti apa nantinya. Dan supaya lebih jelas lagi pemaparannya, supaya lebih lengkap lagi pemaparannya, isu-isu apa saja sih yang ada dan beredar di masyarakat, kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu opening sekaligus keynote speech dari keynote speaker kita, yaitu staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Syarifuddin Hasan, anggota Komisi 1 DPR RI yang telah hadir di tengah-tengah kita barusan perjalanan keliling Indonesia ini. Selamat datang Pak Hasan. Yang kami hormati Pak Muhammad Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK. Dan juga yang kami hormati Pak Dr. M. Fadli Hanafi dari alumni UI. Dan tentu saja yang saya banggakan peserta webinar dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya pada kesempatan ini menjelang berbuka, kita berdiskusi, kita sharing, dan seperti halnya kita semuanya, kita akan melakukan kegiatan webinar dan Kominfo berkolaborasi dengan Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat bergabung. Dan kami juga atas nama IKP Kominfo mengucapkan terima kasih atas kehadiran
Bapak Sarfuddin Hasan, serta para narasumber yang sudah ada di sini. Izinkan tentu saja yang pertama kami dari Kominfo tentu mengapresiasi setiap kegiatan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, karena tugas Kominfo salah satunya adalah mendiseminasi berbagai informasi baik dari kebijakan awal sampai pada nanti implementasinya. Termasuk pada sore ini kita akan bicara terkait dengan reformasi di bidang keuangan, di mana ini kalau dilihat dari sisi kegiatannya tentu akan berdimensi pada kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID yang saat ini memang betul-betul menjadi challenge, tantangan buat kita bangsa Indonesia. Perlu kami sampaikan tugas yang lain di Kominfo adalah menyiapkan situasi konektivitas antar warga masyarakat di Indonesia yang saat ini tentu saja menjadi isu utama agar supaya kita tidak ketemu tetapi bisa berkomunikasi. Perlu saya sampaikan di Indonesia ini yang sudah kita data ada 83.218 desa dan kelurahan di mana tersebar di berbagai pulau, dan dari sekian itu sudah terpenuhi 70-an ribu yang sudah terhubung melalui 4G, tetapi masih ada 12.548 yang belum terkoneksi. Dan ini menjadi tanggung jawab Kominfo yang bermitra dengan Komisi 1 DPR RI untuk bisa menyelesaikan. Ditargetkan tahun 2022 Indonesia sudah terkonektiviti, ya, sudah terhubung, dan ini akan menjadi komponen penting untuk bisa melakukan kegiatan berbagai hal. Seperti halnya pada kesempatan ini kita nanti akan bisa mendengarkan apa-apa yang sedang dibahas dan sedang disiapkan terkait dengan reformasi di bidang keuangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang saya hormati, dari 12.000 sekian tadi ada 9.113 yang insya Allah melalui anggaran pemerintah akan dipenuhi, khususnya di daerah 3T, dan juga ada 3.435 yang akan dipenuhi oleh operator seluler. Sehingga 2022 insya Allah kita akan bisa terhubung satu sama lain. Dan memang kalau kita lihat di bidang keuangan, sebetulnya sektor yang sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi komunikasi. Kita saksikan di dunia perbankan misalkan, maka teknologi informasi ini lebih dulu dilakukan, baru kemudian mengikuti di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, dan seterusnya. Nah, tentu dengan adanya konektivitas tadi diharapkan nanti semua kegiatan pemerintahan dan juga kegiatan masyarakat itu satu sama lain bisa terhubung dengan baik. Nah, implikasinya pada saat nanti kita sudah bisa terkonek hubung, maka kita bisa melaksanakan kegiatan keuangan dengan lebih cepat, lebih praktis, lebih murah. Karena pada dasarnya di dalam menunjang kegiatan ekonomi, maka sektor keuangan menjadi penting. Sektor keuangan yang efisien akan meningkatkan daya saing, dan disitulah sebetulnya kita akan meningkatkan kemudahan masyarakat di dalam berwirausaha, dan juga inovasi ini akan menunjang kegiatan menuju pada pencapaian pembukaan UUD 45, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dilaksanakan, termasuk dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi ini, maka di bidang regulasi akan menjadi payung utama. Tentu karena ini sifatnya masih sebagai awalan, tadi disampaikan oleh host kita, ya, banyak isu-isu yang harus diselaraskan, banyak isu-isu yang harus disamakan persepsinya untuk menunjang implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini juga sudah diundangkan dan kemudian kita kaji di bidang sektor keuangan. Saya kira itu ya sebagai awalan untuk diskusi. Sekali lagi kami dari sisi Kominfo sangat senang bisa turut membantu mendiseminasi berbagai informasi, dan juga kami sedang mengupayakan untuk bisa
terhubungnya antar warga masyarakat di Indonesia ini supaya ini nanti akan mempercepat laju ekonomi masyarakat dan juga akhirnya kita bisa menjadi masyarakat atau bangsa yang lebih baik, bangsa yang diimpi-impikan 2045 menjadi 4 besar negara di dunia. Mudah-mudahan tercapai insya Allah berkat kerja bersama-sama kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk keynote speaker kita. Terima kasih kami ucapkan kepada staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio untuk keynote speech-nya. Ini tadi juga telah disinggung ada nanti di tahun 2022 Indonesia semuanya sudah terkoneksi, sudah terhubung seperti itu ya Pak. Dan mungkin nanti kaitannya dengan reformasi keuangan Indonesia bisa mendukung fintech dan juga kegiatan ekonomi digital lainnya. Baik, kita akan bersama-sama nih langsung masuk ke materi hari ini kepada 3 narasumber kita yang luar biasa spesialnya pada sore hari ini. Mohon izin Bapak-Bapak semua, waktu untuk presentasi kurang lebihnya pemaparan materinya 10 menit. Dan sedikit informasi sekaligus juga mengingatkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini, baik online maupun offline, boleh langsung disiapkan pertanyaannya atau mungkin boleh di-drop langsung di kolom komentar karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang mendapatkan uang tunai langsung di akhir acara dan harus benar-benar dipastikan data-datanya itu terverifikasi semua. Jadi yang di Zoom juga harus menyalakan kameranya, seperti itu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Mungkin boleh dari yang paling kanan terlebih dahulu ya. Ini untuk Mas Muhammad Fadli Hanafi dari Policy Center Bidang Ekonomi Ikatan Iluni UI. Dipersilahkan Mas Fadli, ini waktunya 10 menit. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bayu, waktunya yang terhormat Bapak Dr. Syarifudin Hasan. Senang sekali bisa bersama Bapak di sini. Saya ingat sekitar 6-7 tahun lalu Bapak menjadi juri saya dalam kompetisi. Sebuah kehormatan bisa dalam satu forum bersama Bapak. Kemudian yang kedua Bapak Muhammad Ihsanuddin, terima kasih Pak dari OJK dan Pak Prof. Widodo. Menarik memang kalau kita berbicara mengenai reformasi sektor keuangan. Mungkin nanti kalau kita berbicara mengenai reformasi sektor keuangan, sebenarnya secara substansi kita berbicara mengenai proses ya sebenarnya. Kalau kita dalam sudut pandang akademik, ya proses itu merupakan in between antara input output yang akan menghasilkan outcome. Kira-kira seperti itu. Nah prosesnya ini harus lebih baik agar output outcome-nya optimal. Nah oleh karena itu mengapa kemudian berbagai inovasi kebijakan kemudian muncul dan menjadi topik kita hari ini. Tapi oleh karena saya diberikan kesempatan paling pertama, mungkin saya tidak akan terlalu banyak berbicara pada aspek administratifnya, tapi saya akan banyak berbicara pada sebenarnya cara quo vadis ya, mau dibawa kemana. Jadi apa sih expected outcome dari reformasi sektor keuangan ini. Bapak dan Ibu sekalian, jauh sebelum kita kena COVID, itu pertumbuhan ekonomi kita kan rata di plus minus 5%. Padahal sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih cepat. Karena nature dari negara berkembang itu punya ruang gerak yang lebih luas, lebih banyak ketimbang negara maju. Jadi kalau negara maju tumbuhnya sekitar 1-2% itu normal. Tapi kalau negara berkembang tumbuhnya 5% berarti ada yang belum optimal. Kira-kira begitu. Challenge ini tidak selesai karena di rentang periode 5 tahunan khususnya kita mengalami gejala deindustrialisasi. Sekitar 2-3 tahun yang lalu ini cukup ramai dibahas Pak. Gejala deindustrialisasi di mana pertumbuhan sektor manufaktur kita itu relatif lebih lambat dibandingkan sektor jasa. Padahal kita ketahui dari secara porsi itu sektor manufaktur cukup dominan dalam struktur perekonomian kita, namun growth-nya lambat. Artinya apa? Kemampuan kita untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah seperti ini semua itu mengalami perlambatan. Ini merupakan salah satu tantangan ya bagi kita untuk bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi ditampilkankah PPT-nya? Di sebelah mana? Biar saya di sebelah situ ya. Oke, ya langsung di next aja. Ini tadi yang kita sebutkan sebagai challenge dari sektor perekonomian kita sebelum COVID. Ya, next lagi. Bisa di next lagi. Nah kemudian COVID masuk, ya sederhananya ekonomi kita terkontraksi
semuanya negatif, dan satu-satunya sektor real yang bertumbuh positif hanya sektor pertanian. Bersama dengan sektor next lagi, bersama dengan sektor jas sebelumnya berarti, ya. Ini agak susah kontrolnya, nggak dari kita soalnya Pak. Ya, jadi ekonomi kita terkontraksi, kemudian hanya ada 3 kira-kira klaster besar yang tumbuh positif, yaitu hanya sektor agriculture, kemudian informasi komunikasi dan jasa kesehatan pendidikan. Nah, padahal next, kalau kita kaitkan dengan rencana 2045, kita kan rencananya mau jadi Indonesia Emas 2045. Di mana agar itu realize dan kita benchmark kepada proyeksi World Bank, dari hasil simulasi kami kira-kira Indonesia harus tumbuh 6,3%. Ini kalau tidak salah sama dengan proyeksi Bappenas 2 tahun lalu, bahwa Indonesia bisa tumbuh kalau mau tercapai itu di 6,4%. Ini adalah pengejawantahan dari apa yang kita sebut sebagai Sustainable Economic Development, ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara, next lagi. Kalau kita bicara gimana achieve itu, maka kita harus kembali kepada struktur ekonomi kita ini lebih ditopang oleh apa sih gitu ya. Ekonomi kita ini ditopang lebih banyak oleh sektor UMKM. Kalau kita lihat secara rata, berdasarkan size-nya, dari tahun 2010 ke tahun 2020, itu 50% lebih itu sektor UMKM. Kalau kita lihat dari sektor usaha, yang tertinggi adalah manufacture, yang pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita mengalami perlambatan di sektor itu. Artinya apa? Sudah mulai mengkerucut. Apapun bentuk kebijakan, baik secara substansi maupun secara administratif yang diterjemahkan ke dalam reformasi sektor keuangan, itu sedapat mungkin mendorong kinerja daripada sektor manufaktur, agriculture, dan secara size bisa menopang UMKM. Kira-kira begitu. Kalau ditanya kita mau bawa kemana. Nah, mungkin agak flashback sedikit ke theoretical base ya. Kita semua tahu, kita sudah belajar lah kira-kira gitu. Even di SMP pun kita sudah SMA pun kita sudah belajar bahwa fungsi dari produktivitas itu kan ada 3 sebenarnya. Uangnya, yang ngerjain tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Hanya 3 itu aja. Nah, salah satu faktornya itu adalah, salah satu faktor pentingnya adalah modalnya atau uangnya. Kira-kira begitu sederhananya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks agregat, maka penyediaan dukungan, support, pendanaan, apapun bentuknya itu, kalau kita bicara dalam konteks kebijakan, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas di sektor keuangannya. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena sebagian besar daripada dalam struktur ekonomi kita didominasi oleh UMKM, kita akan bicara pada konteks, kita akan mengarah pada konteks siapa dalam tanda kutip yang lebih dapat mengakses mereka-mereka ini, UMKM ini, kira-kira begitu ya. Dan itu dari data-data yang sudah kita tabulasi sebelumnya adalah fintech gitu. Nah, di saat yang sama, iya, adalah fintech. Jadi kita mencoba untuk mengkerucutkan bagaimana mengejawantahkan target pertumbuhan berkelanjutan, kemudian sektor apa yang harus didorong, which is itu adalah UMKM, dan ternyata kita menemukan bahwa yang paling bisa mengakses UMKM adalah fintech. Next, ini saya percepat saja karena waktunya hanya 10 menit. Nah, di sini kita lihat data menunjukkan dari Asosiasi Fintech Indonesia, UMKM online dan UMKM offline itu secara porsi paling banyak dapat dari fintech. Sayangnya, next lagi. Oke, next lagi, ini saya skip saja. Nah, sayangnya adalah mereka juga yang paling sering ketipu, kira-kira begitu. Iya. Sederhananya begitu. Jadi mereka yang paling terekspos ya, sayangnya mereka juga yang paling sering ketipu. Nah, nanti bagaimana apa dan bentuk penipuan, motif dan seterusnya kita bisa bicarakan dalam sesi tanya jawab. Next lagi. Nah, ini kalau kita refer ke POJK nomor 1 2013, nanti juga bisa berdiskusi bersama dengan Pak Iksan mengenai bagaimana sih tantangan utama perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ya. Itu salah satunya adalah bagaimana kita melindungi mereka, yang mana prinsipnya itu mencakup transparansi hingga penyelesaian sengketa. Nah, ini memang PR yang luar biasa, penyelesaian sengketa, kira-kira begitu Pak ya, salah satunya Pak ya. Oke, next lagi. Nah, ini visual saja data mengenai aduan terbesar kepada YLKI yang berasal dari sektor keuangan ya. Itu hingga 2016 itu masih ke sektor perbankan, pengaduan terbesar. Namun, next. Begitu masuk 2017, kebanyakan aduannya itu fintech. Gitu. Ya, itu tadi balik lagi. Dalam struktur ekonomi kita kebanyakan UMKM, yang bisa mengakses mereka adalah fintech. Kalau ditanya why, kenapa fintech bisa akses mereka easily, lebih cepat, simply because they have the technology. Karena mereka punya teknologinya, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu memang PR kita adalah how to catch up with the technology gitu, kira-kira seperti itu. Next lagi. Tinggal berapa waktu saya, Mbak? Masih 5 menit. Oh, masih 5 menit. Oke. Saya harus pastikan tidak lewat. Oke, baik.
Nah, namun ada satu hal yang ingin kami sampaikan juga, kami mengapresiasi OJK karena di sini upaya untuk melindungi konsumen itu sudah menunjukkan progres yang sangat baik, Pak. Di mana pada tahun 2019 sampai tahun 2020 itu secara secara growth-nya, rata growth-nya seluruh jenis klasifikasi penyedia jasa keuangan itu mulai mengalami penurunan aduan. Ini mudah-mudahan merupakan indikasi bahwa memang yang harus diadukan semakin sedikit. Artinya kita bersyukur juga, apresiasi juga peran OJK sudah cukup optimal, tinggal bagaimana kita meningkatkan. Tapi PR-nya adalah ada dua yang masih bertumbuh positif di tahun 2019 sampai 2020 dari sisi jumlah aduan. Yaitu apa? Gadai ilegal investasi uang. Nah ini memang PR kita bersama untuk bagaimana memonitor ini, peran kita bersama agar lebih lebih proaktif dalam mengantisipasi kasus serupa di masa mendatang. Next lagi. Ya padahal potensi kita sangat besar sebenarnya jika diindikasikan dari besarnya investasi pada fintech di Indonesia. Ya jadi sebenarnya orang yang menaruh duit untuk disalurkan kembali itu banyak sebenarnya. Tapi menyalurkannya secara tepat sasaran, kemudian juga secara efektif dan efisien, itu masih menjadi challenge. Ya nanti bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Next. Oke, next lagi. Nah, kalau kita bicara aspek perlindungan konsumen, jadi di sini kita sudah agak mengkerucut bahwa reformasi sektor keuangan itu kalau dari sudut pandang kami, itu salah satu prioritas utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebenarnya. Kenapa tadi balik lagi? Karena mostly dalam struktur ekonomi kita yang mendominan adalah UMKM. Maka perlindungan terhadap mereka itu menjadi concern utama. Nah, apa tantangannya kalau kita bicara konteks perlindungan konsumen? Yang pertama, efektivitas implementasi regulasi. Ya memang we need to talk very often gitu kira-kira. Kita harus sering-sering ngobrol lah, kita harus sering diskusi untuk implementasi regulasi yang lebih baik. Kemudian yang kita harapkan adalah institusi keuangan, baik keuangan maupun non-bank, pelaku usaha di sektor jasa keuangan, itu juga aktif dalam konteks edukasi juga kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih melek jasa keuangan begitu. Karena challenge kita, kalau kita bicara sektor keuangan kan ada dua sebenarnya, yaitu literasi dan inklusivitas. Kalau kita bicara exposure sektor keuangan terhadap masyarakat ada dua, inklusivitas dan literasi gitu. Inklusivitas mungkin simply bisa diindikasikan dari seberapa banyak rekening yang dia punya gitu. Tapi literasi belum tentu. Jadi peningkatan inklusivitas itu tidak selamanya berbanding lurus dengan peningkatan literasi. Yang idealnya adalah kalau kita menambah rekening, baik itu di bank maupun non bank, harus kita tahu apa yang kita buka gitu. Jadi seharusnya literasi dan inklusivitas itu berjalan beriringan, tumbuhnya juga berjalan secara beriringan gitu. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat dan konsumen cerdas keuangan. Nah sehingga, next lagi, ini sudah masuk yang terakhir, bisa di next. Di next, belum next. Oke. Nah sehingga ini mengarahkan kita pada rekomendasi-rekomendasi utama. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari kelompok besar, yang pertama tentunya adalah efektivitas kewenangan tentunya, khususnya OJK dalam konteks ini, yang nanti akan lebih strategis itu berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian LPS dan seterusnya, masyarakat juga tentu. Yang kemudian yang kedua adalah peran institusi keuangan khususnya pelaku usaha di sektor keuangan, jangan hanya ngedrive produk keuangannya saja, tapi yuk kita dorong masyarakat biar lebih literate juga, ya. Jadi dari sisi literasinya naik, inklusivitasnya juga meningkat gitu. Dan yang terakhir adalah tentunya hanya mengandalkan regulator tidak akan cukup kalau kita mau sustain. Kita semua termasuk individu itu juga harus berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya reformasi di sektor keuangan yang khususnya di sini adalah perlindungan konsumen. Baik, mungkin pengantar dari saya itu Bapak dan Ibu, nanti kita bisa lanjutkan sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama ini Mas Fadli dari Policy Center Bidang Ekonomi Ikatan Iluni
Universitas Indonesia. Ini tadi kita telah dipaparkan dengan berbagai macam data juga. Terima kasih banyak Mas sekali lagi. Ini tadi saya mencatat satu hal yang sangat menarik juga, bahwa yang paling terpapar dari fintech itu sendiri adalah UMKM ya Mas ya. Namun juga sayangnya masih banyak yang tertipu seperti itu. Mungkin kalau misalkan dilihat lagi karena mungkin sumber daya manusianya belum memiliki literasi yang cukup, dan juga literasinya ini belum merata ke penjuru-penjuru Indonesia. Karena kalau kita membicarakan masalah UMKM ini memang banyaknya di pelosok-pelosok daerah juga banyak sekali ya Mas ya. Nah baik, ini pemaparan yang sangat luar biasa tadi juga telah diberikan 4 poin rekomendasi. Tadi saya catat salah satunya adalah be smart dan juga proaktif. Luar biasa sekali. Kita sekarang akan kembali mendalami mengenai tema hari ini, yaitu reformasi sektor keuangan Republik Indonesia bersama dengan narasumber kita yang kedua. Ini dengan hormat saya mengundang Deputi Komisioner Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Yang kami hormati Bapak Dr. Syarif Hasan. Saya biasa nyebut Pak Syarif Hasan, disingkat sedikit karena dulu Pak Menteri rekan kerja kami ketika masih di Kementerian Keuangan kami dulu, Pak Profesor Widodo Muktio dan juga Mas Muhammad Fadli sebagai narasumber dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kelihatannya, ini sebelumnya mohon maaf ini Pak Syarif, kelihatannya ini dari ngobrol-ngobrol sepintas tadi sebelum naik ke panggung ini ada sedikit salah alamat mengundang narasumber menurut saya, sehingga ini judul juga menjadi kurang pas karena ini kelihatannya ini yang akan dilakukan reformasi ini adalah seluruh sektor keuangan. Kelihatannya dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Syarif tadi, ini adalah terkait dengan RUU Omnibus Law atau terkenal dengan P2SK di RUU-nya itu. Nah, sementara kami dari OJK khususnya dari pengawasan industri keuangan non-bank, mungkin ini sedikit slide gambaran umum saja ya, nanti biar kita juga arahnya itu kemana, coba di slide pertama ditayangkan, jangan-jangan malah belum ada slide-nya. Ada enggak? Artinya begini, negara kita masih ingat tentunya kalau yang anak-anak milenial mungkin enggak ingat ya, krisis 97-98 yang maha dahsyat, nilai tukar rupiah kita bergejolak enggak karu-karuan, terjadi rush di mana-mana. Di sektor keuangan dan moneter itu sudah seperti kiamat sugro tapi. Nah, disitulah pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan rekapitalisasi perbankan. Bank-bank disuntik modalnya karena hampir semuanya itu bersaldo merah karena terjadi goncangan yang maha dahsyat. Sehingga pemerintah harus menerbitkan surat utang negara atau SUN itu sampai lebih dari 600 triliun, sekitar 652 triliun. Nah, ketika itu secara simultan dilakukanlah reform dari sisi pengaturan di sektor perbankan. Nah, memang bukan hanya perbankan ketika itu yang menghadapi masalah, ada juga di non-bank, ada perusahaan asuransi yang cukup besar dan tua, itu juga menghadapi permasalahan terkait dengan masalah solvabilitasnya saat itu. Namun karena ketika itu yang namanya lembaga non-bank itu non-direct deposit taking, kelihatannya pemerintah lebih memilih masih berfokus kepada penyelamatan di sektor perbankan. Nah, sehingga dalam perjalanannya ke sini regulasi-regulasi di sektor perbankan itu
sudah cukup baik, sudah cukup prudent, sudah mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan best practice internasional. Ada standar-standar di aturan di Basel. Nah, sementara di industri keuangan non-bank itu ketinggalan, sehingga kalau akhir-akhir ini terjadi beberapa peristiwa di asuransi misalnya, nah itu akibat juga salah satunya adalah regulasi-regulasi perlu dilakukan reform yang cukup menyeluruh. Kemudian juga terkait dengan market conduct di lapangan juga perlu dilakukan perbaikan yang cukup komprehensif. Tadi Mas Fadli juga sudah menyinggung terkait dengan masalah perlindungan konsumen. Nah, selain itu tentunya juga para pelaku itu juga harus mematuhi, harus mentaati, harus memiliki kemampuan juga dari sisi governance-nya juga harus dijaga dengan baik, dan juga regulasi-regulasi harus difahami dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu korporasi itu sudah bisa mendeteksi lebih dini, ada early warning-nya yang sudah berkedip-kedip memberikan sinyal bahwa suatu korporasi itu menghadapi sesuatu. Ada kodenya lah gitu. Kalau di kampung itu kalau mau belok ada ratingnya. Di sini apa namanya Pak? Lampu sen. Di kampung itu rating namanya. Nah, itu sudah ada kode. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu menggampangkan. Kelihatannya masih sehat, kelihatannya masih baik. Nah, ini step-step pengawasan yang ada di dalam suatu korporasi juga perlu kita lihat kembali. Ada beberapa kalau dulu itu terkenal first line of defense, second line of defense, third line of defense, sementara OJK itu adalah kalau digolongkan fourth line atau pengawas eksternal. Sehingga pendeteksiannya tentunya di dalam harus ngerti lebih dahulu. Nah, baru OJK kan tahunya berdasarkan laporan bulanan, itu paling cepat. Nah, itu baru bisa mendeteksi. Sehingga kejadian-kejadian itu kadang-kadang komentator itu kan lebih mudah ya, ngapain saja dan lain-lain. Nah, sementara di internal itu juga diharapkan sudah bisa mendeteksi kalau terjadi riak-riak, jangan sampai terkejut-terkejut di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya disinilah perlunya kita memahami struktur dari fungsi intermediasi. Mungkin nanti slide-nya nggak usah kita tayangkan semuanya, kita hanya pokok-pokok biar kita itu bisa menggrip seperti apa sebetulnya yang ingin kita kehendaki bersama agar fungsi intermediasi untuk mendorong pembangunan nasional itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang menjadi pengawasan OJK itu sebetulnya meskipun itu dalam satu konteks, satu kesatuan ya, ini kami bagi menjadi dua, yaitu terkait dengan pembiayaan tidak langsung dan pembiayaan langsung. Nah, yang di atas itu intermediasi itu yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank yang jumlahnya banyak sekali. Nah, yang di bawah itu, yang pembiayaan langsung itu tentunya bisa juga diperoleh dari pasar keuangan. Tentunya para debitur atau pemakai dana itu harus menerbitkan suatu instrumen, bisa juga surat utang atau bisa obligasi atau dan instrumen keuangan yang lain yang bisa diperoleh secara langsung tidak melalui lembaga jasa keuangan. Nah, mungkin nanti beberapa slide aja Mbak, tenang aja Mbak Ayu. Next slide. Nah, di sektor jasa keuangan ini bisa kita saksikan saat ini kita itu memiliki 107 bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat ada 1.506, kemudian di industri keuangan non-bank itu ada 1.324 jumlahnya yang terdiri dari asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan yang orang-orang biasanya nyebut leasing, kemudian ada venture capital juga ada
ada perusahaan penjaminan termasuk jam kerida di provinsi itu, kemudian perusahaan pergadean termasuk Pegadean Persero, itu termasuk pergadean kalau sebutannya, kalau industrinya pakai per. Nah, kemudian juga lembaga keuangan mikro, ini tentunya atas jasa besar Bapak Syarif Hasan, ini Undang-Undang LKM nomor 1 tahun 2013 ini atas jasa beliau untuk merumahkan LKM yang dulu itu berkeliaran karena pendiriannya berdasarkan Stadsblad, Rijksblad dari zaman Belanda dulu. Di pasal 58 Undang-Undang Perbankan lepas dia. Masuk bank umum nggak mungkin bisa, masuk BPR pun tidak diakui karena tidak memenuhi tata cara dan persyaratan. Sehingga ini lama mengawang-awang, nah baru mendapatkan payung hukum di Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 ketika beliau ini masih menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Nah ini terima kasih Pak. Sekarang jumlahnya Pak LKM perlu Bapak ketahui 226. Nah ini Pak, semua mendoakan Bapak moga-moga sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah di pasar modal ini lebih dahsyat lagi, jumlahnya ada 47.916, tetapi ini termasuk emiten. Emiten itu perusahaan yang go public atau perusahaan belum go public tapi sudah menerbitkan obligasi, itu termasuk emiten juga. Kemudian SRO itu Self Regulatory Organization, itu adalah bursa efek, kemudian ke P, ke C. Nah kemudian juga perusahaan efek, manajer investasi, bank kastodi dan lain-lain, itu jumlahnya banyak. Nah slide berikutnya, ekosistem sektor IKNB ini sebagai update juga, ini Pak Syarif tadi LKM tadi ya ada 226, kemudian asuransi sosial itu ada BPJS, TK dan kesehatan ada 2, perusahaan pembiayaan atau leasing itu ada 175 perusahaan, kalau cabangnya udah puluhan ribu. Kemudian modal ventura 61, kemudian fintech peer to peer lending yang tadi disinggung juga oleh Mas Fadli itu ternyata juga sudah cukup banyak, meskipun di peraturan OJK tahun 77 tahun 2016 itu baru lahir ya, itu sudah ada 145. Itu terdiri dari yang sudah mendapatkan izin usaha itu 58 perusahaan, yang masih terdaftar tetapi sudah masuk di dalam coverage 145 itu ada 87 perusahaan. Nah perusahaan asuransi saat ini ada 146, kemudian jasa penunjang itu termasuk broker-broker itu, loss adjuster juga termasuk itu ada 224, dana pensiun 218, kemudian lembaga keuangan khusus itu ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan melakukan tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah, termasuk perusahaan penjaminan, Indonesia Exim Bank, perusahaan pembiayaan infrastruktur, kemudian pembiayaan sekunder perumahan dan lain-lain yang jumlahnya ada 127, sehingga tadi di total tadi perusahaan yang berada di industri keuangan non bank itu jumlahnya sampai 1.324 tadi jumlahnya. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan konteks Omnibus Law yang dimaksud oleh penyelenggara di sini, tentunya kami dari OJK khususnya dari sektor industri keuangan non bank, kami juga menyampaikan proposal kepada pemerintah yang dalam hal ini di-lead oleh Kementerian Keuangan, ada tim khusus antar kementerian melibatkan berbagai kementerian terkait. Nah, ini ada beberapa pokok usulan yang kami sampaikan, yaitu antara lain perlunya pembentukan lembaga penjaminan polis atau ditempelkan kepada tugas lembaga yang sudah ada atau dibentuk baru, nanti terserah kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Barangkali nanti Pak Syarif Hasan bisa juga memberikan pandangan. Nah ini untuk apa? Artinya ini untuk memberikan confidence kepada
para pemegang polis atau policy holder di perusahaan asuransi. Karena di bank juga sudah ada lembaga penjamin simpanan, sehingga para deposan di perbankan itu kalau terjadi sesuatu di banknya itu dibayari oleh LPS dalam jumlah tertentu yang sudah diatur maksimalnya. Nah, untuk asuransi ini kiranya juga perlu karena ini juga amanat dari Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, kemudian juga kita juga perlu adanya ketegasan pihak-pihak siapa saja, lembaga apa saja yang boleh melakukan bisnis pembiayaan. Nah, ini saya kira juga perlu sehingga tidak ada regulatory arbitrage mengatasnamakan fintech, padahal itu kadang-kadang fintech ilegal juga, sehingga Satgas Waspada Investasi harus bersusah payah berkoordinasi di beberapa kementerian untuk menertibkan tersebut, termasuk Menkominfo ini. Nah, kemudian juga kita juga akan memperbaiki penataan, perizinan dan pengawasan terhadap LKM, Pak. Ini perlu juga kita atur yang lebih baik karena LKM itu masih inferior lah untuk di sektor keuangan. Mereka harus diajari, di-guide, baik di dalam membuat laporan dan lain-lain. Dan juga nanti ke depan juga harus mau nggak mau menggunakan IT. Karena pelaporan ke depan kalau tidak dengan IT nggak akan sanggup kita dengan semakin banyaknya industri jasa keuangan yang harus diawasi. Nah, kemudian juga kita mengusulkan juga memperjelas siapa saja sih yang boleh mengajukan pilot atau PKPU kepada industri jasa keuangan. Sehingga tidak bebas siapapun asal mengajukan, asal ada kreditor satu atau dua mengajukan ke pengadilan untuk penetapan bahwa suatu industri jasa keuangan itu pilot atau diajukan PKPU. Nah, ini perlu kita perjelas dimasuk di dalam salah satu substansi usulan dari OJK. Nah, kemudian kita juga mengajukan usulan terkait batas waktu spin-off dari unit usaha syariah karena di situ di perbankan juga diatur batas waktunya, di perusahaan asuransi ada, di perusahaan penjaminan ada diatur. Sehingga itu perlu juga kita atur apakah wajib, mandatory atau voluntary. Karena sesuatu itu kalau dipaksa itu katanya jadinya kurang baik, makanya ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Nah, ini tentunya nanti hasilnya akan menjadi diskusi antara pemerintah dengan DPR. Nah, kemudian juga kita mengusulkan adanya sanksi pidana kepada industri jasa keuangan non-bank itu harus kita pertegas karena terjadi akhir-akhir ini beberapa industri jasa keuangan yang mengecewakan nasabahnya. Nah, itu perlu ada aturan sanksi yang tegas karena belum semua industri jasa keuangan non bank itu sudah diatur regulasinya dengan undang-undang tersendiri. Nah, itu pokok-pokok Pak Sarif yang kami usulkan di dalam RUU P2SK atau terkenal dengan Omnibus Law. Moga-moga nanti seluruh masyarakat bisa memberikan masukan tentunya untuk kebaikan, perbaikan dan juga untuk mempercepat proses bisnis dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi kita on track seperti sebelum kita kena dampak COVID ini. Dan beberapa inisiatif-inisiatif strategis termasuk relaksasi OJK berikan kepada industri jasa keuangan sehingga mereka tidak terlalu kena hit yang parah akibat dari pandemi ini. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan, moga-moga memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan baru kepada Bapak Ibu sekalian dan nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini tadi pemaparannya juga sangat bagus sekali, memberikan perspektif lain. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ihsanuddin. Tadi telah dibahas pada awal sesi mengenai struktur intermediasi dalam rangka mendorong pembangunan nasional ya Pak, yang dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan langsung dan juga pembiayaan tidak langsung. Tadi juga telah dijelaskan mengenai apa saja ekosistem sektor dari IKNB. Dan tadi yang paling penting juga
telah diberikan beberapa poin Pak mengenai usulan-usulan terkait dengan Omnibus Law sektor keuangan, salah satunya adalah pembentukan lembaga jaminan polis. Baik, setelah ini Pak Syarif memberikan paparannya yang ketiga. Ini kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu paparan dari staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo, Bapak Profesor Widodo Muktio, yang tadi telah memberikan keynote speech-nya. Sekarang akan memberikan materinya ya Pak ya. Baik, kepada Bapak Widodo kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Syarif. Terima kasih, lagunya saya jadi muda lagi nih Pak. Pak Ihsan dan juga Pak Fadli serta Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya di depan sudah kami sampaikan terkait dengan keberadaan Kominfo. Namun demikian untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan barangkali yang terkait dengan peran Kominfo juga di era digital ini, di mana sebetulnya tantangan di bidang sektor keuangan untuk Kominfo ini adalah peran di hilir. Jadi Kominfo ini ada peran di hulu sampai dengan di hilir. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Coba dilanjut aja. Saya ingin memulai dari satu peradaban di mana ini sebagai keniscayaan kita untuk bisa masuk di dalam level tertentu. Hari ini kita sudah masuk mencanangkan menjadi masyarakat information society, dan teknologinya sudah masuk pada 4.0. Apa implikasinya? Tentu saja adalah implikasinya kepastian. Masyarakat informasi membawa konsekuensi pada kehidupan yang serba pasti. Oleh sebab itulah maka kalau kita ingin menopang kegiatan keuangan yang bisa memberikan efek pada kesejahteraan, tentu saja adalah kepastian tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Ihsan sangat bagus sekali, keberadaan ekonomi yang tidak pasti terjadi pada tahun 1997-98, di mana betul-betul situasi menjadi chaos secara ekonomi, dan bahkan yang masih survive itu adalah UMKM. Nah, namun demikian situasi agak berbeda ini Pak Ihsan. Di tengah pandemi COVID ini UMKM karena tidak bisa jualan, akhirnya pemerintah mengambil satu sikap bagaimana jualannya tidak tatap muka lagi. Nah, disitulah sebetulnya peran di hilir dengan adanya konektivitas yang memadai, maka UMKM diharapkan tentu saja bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan bangga buatan Indonesia, bangga produk tetangga tetapi jualannya lewat virtual. Nah, ini perubahan masyarakat seperti inilah yang kemudian menjadi tugas kami untuk mendiseminasi, untuk memberikan pendampingan agar supaya pada sisi produsennya itu siap dan mau memberikan layanan penjualan online, tetapi juga pada sisi konsumennya itu bagaimana kita membangun kesadaran cinta produknya tetangga, cinta produknya bangsa Indonesia, dan akhirnya antara supply dan demand itu akan melahirkan satu situasi yang lebih baik. Nah, ini yang saya kira menjadi poin penting peradaban komunikasi di era pandemi, di mana budaya digital itu menjadi hal yang penting, dan itu akan kita upayakan terus-menerus dipercepat. Kami sudah sepakat dengan Pak Syarif dan teman-teman di Komisi 1, 2022 sudah ada tantangan konektivitas itu. Lanjut, saya singkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini menjadi penting? Karena sebetulnya saya ingin mengingatkan bahwa denyut komunikasi, baik itu komunikasi langsung, di mana kita waktu itu masih menggunakan, sampai pada komunikasi virtual, itu arahnya adalah kembali lagi kita ingatkan pembukaan UUD 45. Jadi hakikat di dalam berkomunikasi, bertransaksi, jual informasi dan data itu adalah untuk satu, melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga menciptakan perdamaian dunia
berdasarkan keadilan dan perdamaian abadi. Ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun pelaku usaha, tentu diharapkan jangan sampai tadi disampaikan bahwa ternyata yang paling banyak kena tipu itu UMKM ini ya. Ini kan sebetulnya penyalahgunaan teknologi digital dalam denyut komunikasi virtual, di mana tentu ini secara moral akan tidak sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Makanya kemudian berbagai hal dibuat regulasi, termasuk juga saat ini yang hangat Undang-Undang ITE dan dengan segala dinamikanya. Tetapi sekali lagi semua itu diupayakan sebagai perwujudan untuk memenuhi cita-cita bangsa, yaitu pembukaan UUD 45. Ini penting dan ini yang sebetulnya selalu dijadikan peringatan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita punya ideologi yang identik dengan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dan itu khusus, itu tidak ada di dunia ini. Kita hanya sering melihat ideologi itu ya kapitalis, sosialis, komunis. Nah, kita punya, bangsa Indonesia punya, dan bangsa yang lain nggak ada yang seperti Indonesia ini, kecuali paham kapitalisme, paham sosialisme. Jadi inilah keunggulan kita menjadi modal dan kembalinya ujungnya ke situ. Yang terakhir, lanjut ya, Bapak Ibu, yang ingin saya ingatkan adalah 5 langkah percepatan transformasi digital, dan ini pesan Presiden sejak kita pandemi COVID tahun lalu dan selalu didengungkan terus-menerus bahwa memang sekarang ini termasuk di Kominfo sedang giat-giatnya melakukan transformasi digital khususnya di dalam infrastruktur. Karena memang kita paham ini menjadi salah satu pilar penting untuk bisa Indonesia segera bangkit. Bahkan Presiden selalu mengingatkan kita harus ada lompatan, kita restart, dunia ini restart. Ya, dunia ini restart untuk bisa memulai bersama-sama. Makanya tadi Indonesia Emas menjadi mimpi kita semuanya. Termasuk juga bagaimana kita membuat roadmap transformasi digital untuk segala kepentingan. Jadi transformasi digital itu jangan dianggap hanya untuk kepentingan komunikasi antar manusia semata. Tetapi di dalamnya ada kepentingan kesehatan, di dalamnya ada kepentingan perdagangan, keuangan, dan juga sampai pada penyiaran. Kita di Kominfo saat ini juga Bapak Ibu, teman-teman sekaligus kami ingin titip sosialisasi yaitu analog switch off. Jadi mulai tanggal 2 November tahun lalu sampai nanti 2 November tahun depan itu kita proses transformasi pindah dari analog menjadi digital. Jadi transformasinya sampai pada penyiaran di mana nanti kita melihat TV itu sudah layaknya TV-TV digital yang ada di berbagai negara. Kemudian yang ketiga yang juga ingin kami sampaikan, kita punya persoalan serius yaitu kedaulatan data. Kita seringkali data kita ini dicuri, diambil oleh pihak lain dan kita tidak atau belum punya perlindungan. Nah, disitulah kita nanti akan mengintegrasikan pusat data nasional dan sekaligus poin yang kelima kita akan membuat regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Nasional, Undang-Undang Dasar Pribadi, Undang-Undang Perlindungan PDP ya, Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang digodok bersama-sama dengan Komisi 1. Nah, yang keempat itu adalah tentu saja SDM talenta digital. Tadi disampaikan banyak fintech ya, tetapi juga yang bodong juga masih banyak Pak Iksan. Jadi kami juga sering mendapatkan aduan-aduan itu karena penipuan itu sekarang ini rankingnya adalah yang pertama adalah penipuan di dalam dunia keuangan. Tadi disebutkan data-datanya dan itu terjadi, kami pun juga mendapatkan aduan itu, tetapi kalau sudah sampai pada pidana maka itu yang mengurusi adalah kepolisian. Tetapi kalau akunnya harus ditutup itu urusannya Kominfo. Jadi ini yang juga perlu kami informasikan. Kominfo setiap hari ini ratusan yang kita akun-akun yang kita take down. Dan itu pun masih lahir lagi akun yang ngaco lagi ya, yang hoax ya, baik misinformasi, disinformasi ataupun malinformasi. Jadi rasanya tantangan pembukaan UUD 45 tadi masih menjadi pekerjaan besar buat kita semuanya, baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun pilar demokrasi kita, terutama juga di dalam kaitannya dengan bagaimana kita punya data, akhirnya data itu menjadi informasi, informasi itu menjadi pengetahuan, dan di dalam pengetahuan itu harus ada wisdom, ada kearifan. Nah, di dalam kearifan inilah
nilai-nilai norma etika ini yang kita kedepankan, kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang punya tata krama. Saya kira itu untuk memberikan pandangan terkait dengan transformasi digital dan khususnya pada sektor keuangan. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Profesor Widodo, ini selaku staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo. Tadi telah dijelaskan bahwa sangat erat kaitannya dari Kemenkominfo sendiri dalam hal ini untuk konektivitas dan juga teknologi dalam rangka mewujudkan reformasi ekonomi dan juga keuangan di Indonesia. Dalam hal ini kita juga mengetahui fintech sudah mulai menjamur di mana-mana, kegiatan ekonomi digital juga sudah mulai naik semuanya, dan ini juga senada seiring sejalan dengan mandat Presiden yaitu percepatan transformasi digital ya Pak ya. Nah baik, kita akan memasuki narasumber kita yang terakhir ini yang tadi telah menyanyikan lagu Cinta Luar Biasa, juga akan memberikan pemaparan yang luar biasa ya Pak ya. Ini dari Bapak Dr. Syarifuddin Hasan MMMBS selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih yuk. Ini saya harus berbicara atas dua sisi nih. Pertama dari sisi Menkominfo, yang kedua dari sisi OJK, ya kan. Saya menyadari bahwa reformasi keuangan, kebijakan keuangan itu outputnya sebenarnya adalah satu adalah kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, itu outputnya. Jadi sebesar apapun reformasi kita lakukan, nah yang paling penting di sini implementasinya. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi semua tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Widodo. Infrastruktur sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah kita memberikan apresiasi terhadap infrastruktur ini. Nah tinggal bagaimana mengutilize, bagaimana mengutilize ini supaya betul-betul dipakai oleh para pegiat ekonomi. Itu yang pertama. Para pegiat ekonomi menurut saya tidak perlu memikirkan tentang pelanggaran hukum pidana dan sebagainya. Biarkanlah penegak hukum yang mengatur itu. Nah, saya tadi mereverse kalau itu saya tekankan di situ. Yang kedua, saya inginkan bahwa kita harus memberikan backup sepenuhnya kepada UMKM. Nah, bukan karena saya mantan Menteri UMKM, tetapi memang kenyataannya seperti yang disampaikan. Saya sudah 7 tahun meninggalkan kementerian, tapi saya surprise sekali kalau sampai ada satu hipotesa bahwa memang UMKM yang menopang ekonomi kita. Nah kita lihat pertumbuhan ekonomi sekarang. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang karena adanya pandemi COVID-19 masih kontraksi. Dan lagi-lagi yang saya lihat target pemerintah untuk di kuartal kedua itu sampai katanya itu 7%. Ya. Saya menulis di medsos bahwa angka 7% itu dari mana. Saya sederhana saja berpikir di saat keadaan ekonomi kita keadaan normal sebelum pandemi COVID itu tidak pernah bergeser dari 5,02%. Tidak bisa naik lebih dari itu. Padahal seperti sampai disampaikan oleh Pak Muhammad Fadil, ini kesempatan emas bagi negara berkembang untuk naik lebih tinggi. Nah tadi juga oleh Pak Ihsan sudah disampaikan juga bagaimana OJK sudah memfasilitasi semua kebijakan rambu-rambu agar bagaimana menstimulasi ekonomi ini bisa tumbuh. Nah jadi keberadaan Pak Prof. Widodo, Pak Fadli, terus Pak Ihsan di sini sebenarnya sudah melengkapi, ya kan? Sekarang pertanyaannya ekonomi ini harus tumbuh. Nah untuk tumbuh ada satu hal yang beberapa hal yang perlu untuk disikapi menurut hemat saya. Pertama adalah literasi. Saya setuju tadi disampaikan oleh Mas Fadli, literasi ini harus disampaikan. Ada 270 juta rakyat Indonesia ini perlu tahu sebenarnya kebijakan kita ini bagaimana. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah menyangkut masalah keberpihakan.
ini nih yang paling penting, keberpihakan. Salah satu contoh ingin saya sampaikan. Ini di birokrasi ada beberapa weakness yang sangat menonjol. Pada saat eksekusi, ya ini di tingkat di bawahnya asisten deputi nih Pak, eselon 3, eselon 4 di bawah ini, eselon 3 ya. Itu pada saat membuat regulasi kebijakan, itu dia bikin sedemikian bagusnya, sehingga ujung-ujungnya adalah itu membuat dia sendiri susah untuk menyalurkan. Ya, salah satu contoh stimulasi ekonomi misalkan untuk UMKM. Dia bikin peraturannya bagaimana seseorang bisa mendapatkan bantuan stimulasi ekonomi dari pemerintah. Katakanlah yang 2,5 juta atau 12 juta. Bikin semua peraturannya. Pertama yang paling menonjol, perusahaan harus berdiri minimal 2 tahun. Kedua, ini yang paling repot nih, harus ada neraca. Kalau perlu di situ saja audit. Ya gimana? Ya kan? Kemudian ada lagi satu contoh, ini satu contoh. Harus untung. Ya, harus untung. Aduh, saya bilang kalau untung saya nggak perlu ke pemerintah minta dong. Ya, nah ini salah satu keberpihakan. Nah ini saya pernah praktekkan dulu Pak Ihsan, menyangkut masalah bagaimana memberdayakan koperasi. Koperasi yang begitu banyak, ya, terus dieliminir, diberikan kriteria koperasi yang aktif dan tidak aktif, bagus untuk mendeteksi keberadaan ekonomi koperasi. Salah satu kriteria koperasi tidak aktif, tidak pernah melaporkan hasil rapat anggota. Jadi hasil rapat anggota harus dilaporkan ke kementerian. Saya katakan itu dicoret. Ya kan? Suatu koperasi yang tidak melakukan rapat anggota itu belum tentu tidak aktif. Jadi yang penting di sini adalah outputnya yang penting. Ya kan? Kalau sepanjang dia outputnya berarti ekonominya kan muncul. Tujuan kita kan ekonomi, tujuan kita kan kesejahteraan. Nah itu yang saya tekankan. Nah jadi tadi laporan Pak Muhammad Fadli juga saya juga harus dipertanyakan tuh Pak Fadli. Tidak ada laporan, tidak ada pengaduan bukan berarti lancar-lancar saja, ya kan? Saya malah inginkan adalah semakin banyak laporan itu berarti indikasi terjadi pergerakan ekonomi di situ, ya. Nah tinggal pendampingan di sisi hukum, literasi yang di sisi hukum yang harus kita tingkatkan. Nah itu yang ingin saya garis bawahi. Begitupun juga dengan kredit KUR misalnya. KUR nih Pak Ihsan. Saya punya prinsip begini waktu dulu saya tidak pernah melihat bad debt untuk KUR itu saya tidak pernah mempersoalkan. Saya tidak pernah mempersoalkan. Setinggi apapun KUR nggak apa-apa, salurkan saja. Yang penting ada usahanya, ya kan? Yang penting ada KTP-nya dan apa katakan prinsipnya? Ada yang bertanya, loh kalau terjadi bad debt bagaimana? Saya bilang nggak apa-apa, ya kan? Daripada mereka terdaftar sebagai seorang rakyat yang miskin. Nah seorang rakyat yang miskin itu kan pemerintah harus memberikan kontribusi. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Pemerintah harus menjamin kehidupan ekonomi, sosial, pendidikan bagi setiap warga negara. Nah untuk itu ada uang, daripada dikasih gratis mendingan dikasih KUR. Jadi ini dalam hal ini adalah keberpihakan. Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa harus berpikiran bahwa teknologi ini memang sudah massal sekarang ini. Tetapi dari sekian 62 juta rakyat, 62 pelaku UMKM di seluruh Indonesia, berapa persen yang melek teknologi? Sementara salah satu kelemahan daripada UMKM adalah teknologi. Nah ini harus didata benar, sehingga saya sangat setuju kalau literasi ini menjadi acuan yang primer.
Ya kan, literasi penting sekali. Kalau perlu dilakukan dengan pendampingan. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Menkominfo ini betul-betul terutilize secara maksimal. Sayang dengan investasi yang begitu besar yang dilakukan oleh Menkominfo, kemudian aturan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang sudah demikian kompleks, tetapi begitu sampai kepada eksekusi itu banyak menimbulkan kendala. Nah, ini yang saya katakan keberpihakan. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, kita harus merubah paradigma. Kalau dulu itu para pelaku ekonomi yang selalu mendatangi kreditur. Ya. Kalau perlu sekarang ini menjemput bola kepada para pelaku UMKM. Menjemput bola, mendata, karena data yang terakumulasi di tingkat pusat itu relatif banyak persoalan yang ditimbulkan. Ya kan? Nah, kalau UMKM ini betul-betul kita bisa menjemput bola, saya yakin pertumbuhan ekonomi itu kan bisa mudah-mudahan, saya yakin tidak akan, kalau naik sampai 6% aja nanti di akhir tahun 2001 sudah bagus. Kalau menurut saya. Karena ada handout-nya di pertumbuhan ekonomi yang diprediksi oleh negara-negara sahabat ataupun lembaga internasional tidak pernah ada mencapai sampai 6%. Paling juga sampai di 4 atau 5%. Jadi kalau Indonesia secara resmi Pak Presiden mengatakan akan meroket sampai 7%, saya itu juga kok jadi bertanya-tanya. Data empirisnya dari mana? Ya kan? Dari pertumbuhan spending pemerintah sudah ketahuan. Ya, 2.500 triliun. Katakanlah segitu. Kemudian konsumsi berapa? Sementara daya beli rakyat itu kan semakin menurun sekarang. Yang ketiga saving rakyat juga sekarang menurun, dipakai untuk menutupi sepanjang idle ini, ya kan? Nah, ketiga yang terakhir adalah investasi. Yang perjalanan investasi sebesar apa investasi kita sekarang? Nah, yang terakhir ekspor minus impor. Bagaimana? Apakah kita positif? Sekarang setahu saya belum positif. Jadi angka yang 7% itu saya pikir sangat fantastis, sehingga harus ada ekstra kerja keras. Kalau untuk mencapai 4%, saya pikir sih itu tidak terlalu sulit kalau 4%, ya. Paling tinggi juga maksimal kembali lagi ke 5%. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya mendorong, kalau menurut saya sih, kalau saya mendorong bahwa kita harus ada keberpihakan. Jadi kalau masalah fintech misalnya, ya itu ya kita harus dorong bahwa ada konsekuensi kalau semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan, ya itu harus diikuti oleh undang-undang pihak penegak hukum untuk menindaklanjuti. Nah, karena kalau kita terlalu selektif juga mungkin ada yang punya kemampuan, tetapi karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, akhirnya juga tidak bisa secara bersama-sama menstimulasi ekonomi ini. Nah, ya, yang berikutnya adalah juga tentang menyangkut masalah LKM ini, Pak Iksan ini. LKM ini betul-betul harus ada keberpihakan, ya, keberpihakan kepada LKM, dan saya lebih cenderung itu betul-betul dari bukan dari lembaga-lembaga fintech dan sebagainya, karena kalau lembaga fintech ini saya pikir interestnya saya pikir tidak menggembirakan sebagaimana kalau lembaga konvensional yang memberikan. Artinya pemerintah betul-betul harus mengontrol berapa bunga, dan ini harus ada pemikiran out of the box, mendatangi setiap LKM yang ada, tidak lagi menunggu mereka, karena mereka itu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu pertama dia gagal teknologi, saya pun juga gatek juga sebenarnya, ya. Nah, yang kedua, mereka itu sungkan kalau ke kantor-kantor resmi untuk meminta kredit, bantuan dan sebagainya. Karena buat masuk ke tempat ruangan ber-AC aja dia bingung, waduh,
ini apa nih kok enak bener nih, jangan-jangan saya belum apa-apa udah disuruh bayar lagi katanya. Ya, jadi keberpihakan. Jadi dengan cara merubah stigma, kita harus mendatangi para pelaku usaha UKM, khususnya LKM itu. Nah, koperasi juga demikian. Koperasi. Saya pikir ini juga harus koperasi sangat memiliki kemampuan yang luar biasa, karena banyak koperasi yang sebenarnya berkualitas lebih daripada lembaga konvensional yang lain. Ada beberapa koperasi dan pada saat dulu saya bisa berhasil meyakinkan International Corporate Agency ICA bahwa koperasi di Indonesia itu sangat berkualitas. Dan saya berikan beberapa nama koperasi untuk diinvestigasi sejauh mana koperasi itu berhasil, dan ternyata bisa diadopsi. Ada satu koperasi yang bisa masuk kriteria koperasi dunia. Jadi saya percaya koperasi ini bisa lebih banyak meningkatkan pergerakan ekonomi rakyat sebenarnya. Karena kalau koperasi itu kan biasanya segmennya ke bawah, bukan ke atas. Nah itu. Jadi saya pikir kalau dengan kebersamaan ini semuanya, teknologi kita sudah punya, Pak OJK sudah ada, kemudian buah pikiran dari Pak Muhammad Fadli ini buah pikirannya sangat bisa melengkapi agar ekonomi kita ini bisa lebih bagus. Menghadapi tahun 2045, tahun emas bagi Indonesia, kalau ekonomi kita hanya tumbuhnya seperti sebelum pandemi COVID, saya pikir agak sulit untuk kita capai. Angka kemiskinan sekarang sudah naik ya menjadi 30 juta orang. Saya pikir ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Begitupun juga pengangguran sudah naik lagi, dan ini tidak gampang, tidak mudah. Dan yang membuat kita menjadi memiliki pekerjaan besar itu adalah karena daya beli rakyat kita semakin melemah. Nah, inilah yang harus kita dorong, sehingga perlu seperti saya katakan tadi, perlu ada keberpihakan, harus ada pemikiran out of the box. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus betul-betul, yang terakhir ini tidak usah terlalu memikirkan banyak yang mempergunakan kesempatan, itu ada ranah hukum tersendiri lah, ya kan? Karena kalau sebagai untuk menyalurkan dana ke masyarakat itu kan betul ada unsur kehati-hatian, tetapi semakin tinggi level of customer itu, mereka juga semakin tinggi preventifnya. Dan Pak Iksan, menurut pengalaman saya, biasanya kalau segmen yang dibawa, mereka tidak pernah berpikiran untuk menyalahgunakan kredit bantuan yang diterima. Karena apa? Mereka tidak pernah berpikir untuk jauh ke situ, kecuali kalau mereka memang stuck. Ya, mereka tidak pernah berpikir, waduh, kalau saya dapat kredit ini, saya akan beli motor, saya akan beli mobil, saya akan beristri lagi misalnya. Enggak, mereka hanya mikirkan bagaimana saya harus menghidupkan ekonomi saya. Itu aja pikiran mereka, sehingga saya yakin bahwa dengan keberpihakan kita kepada UKM, insya Allah ekonomi kita tumbuh. Nah, saya juga mohon maaf saya belum mengikuti UMKM yang sekarang ini. Kita ingin tahu berapa sih porsi kredit yang mereka adopsi sekarang ini dari UMKM itu. Karena takutnya kalau jumlahnya banyak tapi nilai kuantiti rupiahnya sangat sedikit, sehingga tidak bisa menggerakkan ekonomi mereka. Nah, itu juga yang perlu untuk kita sikapi. Jadi harus ada satu data juga bahwa UMKM sebelum pandemi COVID itu berapa persen lending kredit yang disalurkan oleh bank kepada mereka, dan setelah pandemi COVID itu berapa persen. Ada peningkatan nggak di sini? Kalau tidak ada peningkatan, berarti kita gagal di dalam mengimplementasikan keberpihakan kepada UMKM. Nah, saya pikir itu, sekali lagi saya menitip beratkan keberpihakan kepada UMKM dengan segala kemudahan, tapi tentunya saya setuju bahwa risiko yang ditimbulkan atas kemudahan itu tentunya akan berimplikasi negatif juga. Tetapi lagi-lagi saya katakan, kalau
kalau tidak ada keberpihakan akan sulit bagi mereka untuk eksis. Saya pikir itu yang ingin saya tambahkan, Mbak Ayu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Iksan, Mas Muhammad Fadli dan Pak Prof Widodo atas acara ini. Luar biasa Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita Pak Syarifuddin Hasan. Ini tadi juga telah dibahas berbagai macam. Ini saya mendengarkan Pak Syarif nih banyak sekali pengalaman-pengalamannya ya Pak ya. Mungkin ini ketika menjadi Menteri Koperasi dan juga UMKM. Ini tadi Bapak telah menekankan kepada beberapa poin untuk pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah mengenai literasi. Dan juga tadi yang paling ditekankan adalah keberpihakan kepada UMKM. Tadi juga sempat disinggung mengenai masalah KUR, kredit usaha rakyat, dan juga terakhir ada perubahan paradigma mungkin dari kreditur yang tadinya bersifat pasif, ini yang didatangi sekarang bisa berubah perubahan paradigmanya menjadi aktif yang mendatangi. Baik, luar biasa sekali kita telah mendengarkan berbagai macam pemaparan dari berbagai macam sektor, berbagai macam pandangan dan juga sisi. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dimulai 1 termin terlebih dahulu. Kurang lebih akan ada 3 penanya dari sini, dari yang offline. Boleh mungkin untuk pertanyaan pertama, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh langsung diangkat tangannya. Oke Mas, silahkan. Boleh langsung ke tengah, disebutkan namanya, asalnya, dan juga pertanyaannya untuk siapa. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ayu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Radityo dari alumni HMI UI. Ini pertanyaan saya terkait tadi di slide dipaparkan mengenai salah satu problem di sektor keuangan, yaitu maraknya investasi bodong. Yang saya ingin tanyakan terutama untuk Pak Iksanuddin selaku dari perwakilan dari OJK, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh OJK untuk menyikapi atau menanggulangi masalah investasi bodong berupa money game atau skema Ponzi yang meskipun sudah dinyatakan ilegal tapi masih terus beroperasi. Adakah langkah proaktif dari OJK atau SWI untuk menghentikan entitas yang seperti ini untuk sekali dan selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raka atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, boleh ada yang ingin bertanya dari offline-nya terlebih dahulu? Adakah? Kalau mungkin belum ada, saya ingin melihat ini pertanyaan dari Zoom terlebih dahulu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum. Ini ada yang pertama, ini dari Yani Mardiana. Pertanyaannya ditujukan spesifik untuk Pak Syarif, Pak. Ini ditanyakan Pak, apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan, khususnya pengawasan keuangan dan pengelolaan di masa pandemi seperti sekarang ini Bapak. Kurang lebih pertanyaannya itu dari ini sepertinya perempuannya Mbak Yani. Sudah ada 2 pertanyaan. 1 penanya lagi dari offline mungkin. Oke, Mas silahkan. Boleh disebutkan namanya, asal, dan juga pertanyaannya untuk siapa. Dipersilahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Pak, kami dari ISMEI izin bertanya. Ini terkait masalah pemberdayaan UMKM. Tadi berbicara terkait masalah keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Nah, kita melihat beberapa bulan ke belakang ini pemerintah aktif untuk memberikan stimulus kepada UMKM. Di antaranya BPUM ya Pak kalau nggak salah. Itu tapi sejauh ini kita tidak melihat dampaknya Pak. Evaluasi dari program ini apa? Gitu. Nah, kemudian kinerja kementerian lembaga terkait ini terkesan jauh dari nawacita Bapak Presiden Jokowi, di mana baik itu di sektor keuangan, kementerian-kementerian yang lembaga yang lainnya ini itu tidak ada gotong royong Pak, masing-masing mereka aktif dalam programnya masing-masing Pak. Jadi sinergitas antara kementerian lembaga ini yang kurang, sehingga
apapun kebijakannya itu tidak berefek secara luas. Dan ini juga akan menjadi kendala terbesar dalam reformasi keuangan, Pak. Gitu. Jadi bagaimana upaya pemerintah, khususnya mungkin dari bidang legislasi, bisa memberikan penekanan kepada kementerian lembaga terkait. Mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas perwakilan dari ISME ya Mas ya. Ini mengenai pemberdayaan keberpihakan pemerintah di sektor UMKM. Baik, saya tutup terlebih dahulu untuk termin yang pertama ini. Saya ingin mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Pak Ihsan Pak dari Mas Raka, ini mengenai investasi bodong Pak. Bagaimana langkah-langkah dari OJK sudah ada apa saja sih Pak untuk mengatasi hal tersebut? Silakan Pak Ihsan. Terima kasih Mas Raka dari HMI ya, dari alumni UI. Jadi terkait dengan masalah investasi bodong, itu di Indonesia itu sudah ada yang namanya tim satuan tugas waspada investasi. Nah itu anggotanya itu ada OJK, ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Menkominfo, ada 3 kementerian lembaga yang tergabung di dalam tim Satgas Waspada Investasi. Nah, ini berkoordinasi menggodok apa-apa kira-kira investasi di sektor mana. Memang sekarang ini yang menjadi sasaran empuk ya bagi medsos, bagi siapapun itu OJK. Karena Satgas Waspada Investasi itu selama ini yang selalu memberikan konferensi pers selalu kan Pak Tongam itu kan dari OJK. Nah itu. Nah sementara yang namanya investasi bodong itu kan bisa datang juga, misalnya dulu ada kasus first travel dan lain-lain itu kan. Nah kebetulan anggotanya ini kan ada dari Kementerian Agama. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada namanya nanam ginseng, ternak bebek, kemudian kisar dan lain-lain. Nah sementara tugas dan fungsi OJK itu mengawasi sektor jasa keuangan, bank, lembaga keuangan non-bank yang kami tadi jelaskan, ada asuransi, dana pensiun dan lain-lain, dan juga di pelaku pasar modal. Nah untuk bisnis di sektor real yang berkedok investasi kayak ternak bebek di Indramayu, kisar di Puncak, kemudian juga KFS Travel, nggak bisa kita menjangkau ke sana. Dan alhamdulillah sekarang yang terkait bangsa investasi-investasi yang menggunakan sarana elektronik, kita hubungannya dengan Kementerian Kominfo ini dekat sekali sehingga web-webnya mereka cepat bisa diblok, ditutup dan lain-lain sehingga tidak cepat menyebar kemana-mana. Nah sehingga sering sekali kan malah kadang-kadang kelewatan industri jasa keuangan ikut keblok juga, tetapi dengan koordinasi yang cepat langsung dibuka lagi. Nah hal-hal seperti inilah yang ke depan saya kira hubungan komunikasi, tukar menukar informasi antar kementerian lembaga itu harus semakin diperbaiki. Jadi semua informasi itu selalu ditukar, exchange information itu semakin diperbaiki sehingga hal-hal yang memang harus ditangani bersama atau ditangani sendiri itu cepat direspon sehingga masyarakat tidak meluas yang dirugikan atas tawaran-tawaran investasi tersebut. Sebetulnya OJK itu ada bidang yang namanya edukasi dan perlindungan konsumen. Nah ini juga kita secara masif bekerjasama juga dengan industri jasa keuangan yang kita awasi untuk melakukan sosialisasi, edukasi bahkan ke sekolah-sekolah. Sehingga ini secara preventif sejak dini sudah kita kenalkan. Inilah kalau Anda nanti berhubungan dengan industri jasa keuangan itu yang sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Atau paling gampangnya langsung angkat telepon atau pencet HP 147. Tanya apakah lembaga ini diatur dan diawasi OJK atau berizin di OJK. Nah itu langsung akan dijawab oleh call centernya, ada nanti yang akan menjawab. Orangnya suaranya bagus-bagus kayak Mbak Ayu, pokoknya tenang langsung dijawab itu.
Jadi paling mudah itu, call 147 apakah lembaga ini diatur dan diawasi OJK atau tidak. Nah, mungkin itu Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Jadi ini one click away ya, bisa langsung call 147 untuk memverifikasi langsung gitu ya investasi bodong yang tadi ditanyakan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya ini saya ingin ke Pak Syarif. Pak, izin, tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekaligus Pak. Iya. Yang pertama ini dari Mbak Yani, saya ulang sedikit Pak, ini mengenai langkah pemerintah untuk melindungi sektor keuangan, dan juga ini dari Ismay tadi mengenai pemberdayaan keberpihakan pemerintah UMKM, kenapa belum ada dampak yang signifikan dan juga sinergitasnya dari kementerian maupun lembaga kok seperti jalan sendiri-sendiri begitu Pak. Silakan Pak. Ya, pertama Deyani, sekalipun saya bukan di eksekutif karena ini domainnya sebenarnya domainnya eksekutif ya. Saya bukan di eksekutif, tetapi saya tahu bahwa untuk instrumen untuk pengawasan sektor jasa keuangan sudah dilakukan oleh OJK dengan bagus ya. Nah memang dulu peran daripada OJK itu sebenarnya diambil oleh ditangani oleh Bank Indonesia. Nah tetapi kita ingin melihat agar intermediasi kepada perbankan ini harus ditingkatkan sehingga tugas daripada Bank Indonesia itu diambil, mendirikanlah badan namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah di Otoritas Jasa Keuangan ini sudah mengatur semua bagaimana agar dana yang ada ya di bank-bank itu, baik dana dari bank pemerintah, baik dari bank non bank juga, agar bagaimana agar dana-dana itu bisa disalurkan ke masyarakat. Nah itu tugasnya paling penting. Nah justru untuk bagaimana tersalurkan ke masyarakat, pihak OJK sudah membuat rambu-rambu yang utuh dan saya percaya itu bisa dilakukan dengan bagus. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang menyangkut kebijakan-kebijakan di sektor keuangan. Nah kedua menyangkut pertanyaan dari anggota ITSMI ini tadi, siapa lagi namanya? Ini dari perwakilan dari ISMI. Perwakilan dari ITSMI. Bagaimana sebenarnya stimulasi bantuan pemerintah ini. Lagi-lagi saya bukan pemerintah nih, tapi saya bisa memberikan jawaban ya. Pertama sebenarnya di setiap daerah itu kan ada data-data UMKM ya. Katakanlah misalnya di Jawa Barat misalnya, seyogianya pemerintah Jawa Barat itu sudah punya data UMKM berapa. Nah dilakukanlah program untuk memberikan stimulasi. Nah kalau stimulasi ini dilakukan dengan bagus, tentu ekonominya akan tumbuh. Bisa terukur dari situ. Ekonominya tumbuh, kita tinggal lihat berapa besar ekonominya akan tumbuh. Nah kalau ekonominya tumbuh dapat dipastikan bahwa penyerapan tenaga kerja juga akan tumbuh. Jadi artinya pengangguran bisa agak berkurang. Dan pada akhirnya adalah tingkat kemiskinan di daerah itu akan menurun. Kenapa saya percaya ini ada korelasi yang sangat positif sekali, karena UMKM ini secara real ya, secara mikro itu betul-betul menyentuh tentang kegiatan ekonomi ya. Nah dan mereka itu kebanyakan padat karya relatif. Ada yang juga yang secara teknologi yang mempergunakan digital, tetapi penyerapan tenaga kerjanya juga tidak terlalu besar ya. Nah itu bisa dibedakan nanti itu dari sekian UMKM yang berbisnis di dalam bidang mempergunakan digital itu berapa, yang manufacture berapa, yang rumah tangga berapa dan sebagainya, itu seharusnya bisa ada datanya yang lengkap. Nah kalau itu terjadi peningkatan berarti stimulasi yang dilakukan oleh pemerintah itu berhasil. Itu saja. Karena pada dasarnya kan outputnya kan adalah kesejahteraan rakyat Indonesia, ya kan? Itu yang menjadi salah satu ukuran. Nah ukuran yang paling terakhir yang saya ingin sampaikan tadi itu adalah secara nasional ekonomi kita akan tumbuh. Jadi kalau ekonomi kita tumbuh itu berarti semua program-program pemerintah itu berjalan. Nah kalau menyangkut masalah kerjasama antar kementerian, lagi-lagi saya ini bukan menteri koordinator nih, ya kan? Ya,
Jadi lagi-lagi memang pertama yang perlu harus disikapi kalau mudah-mudahan ya menurut saya, pertama adalah tidak boleh ada statement yang berbeda antar satu kementerian dengan kementerian lain. Itu ya kan. Salah satu contoh misalkan ya, contoh aja nih. Dikatakan bahwa ya yang simple aja lah ya, tidak boleh mudik lebaran, tidak boleh. Tapi di sisi lain ada lagi pengecualian misalnya. Ini nggak boleh terjadi demikian. Kata di atas juga di bawah juga harus begitu. Nah, contoh yang kedua misalkan margin interest atau suku bunga yang diperlakukan itu sebenarnya harus ada literasi kepada masyarakat. Jadi di tingkat pusat sampai di tingkat bawah itu harus ada keseragaman informasi. Ini kebijakan yang harusnya bisa dijadikan satu patokan sehingga tidak ada menimbulkan kesan bahwa adanya ketimpangan kebijakan di antara satu kementerian dengan menteri yang lain. Yang lainnya ya satu lagi saya katakan contoh lagi yang saya ingin sampaikan ya bahwa kita harus memprotek misalnya ya, kita harus memprotek negara kita dari pandemi COVID-19 sehingga semua wisatawan apapun pendatang dari luar negeri harus dibatasi. Loh, di sisi lain kok ada charter pesawat tenaga kerja masuk dari negara tertentu. Ini terjadi ketidakadanya kekompakan di antara kementerian. Kalau toh memang ternyata harus ada penjelasan yang resmi. Ya, harus ada penjelasan resmi bahwa kebijakan pemerintah begini dan kalau ada terjadi sesuatu kebijakan lain itu adalah menyangkut hal yang lain. Harus ada literasi, harus ada penjelasan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa menerima secara utuh, tidak menimbulkan persepsi bahwa ada ketidakkompakan. Padahal mungkin mereka kompak. Ya saya yakin itu, Karena ini kan dibawa koordinasi. Dari struktur Kementerian Ekonomi yang bekerja ke tengah ekonomi ada Menko-nya. Ada koordinatornya. Setelah ada Menko Perekonomiannya ada Presiden. Jadi saya yakin mereka sudah kerja dengan maksimal. Tinggal mungkin publicity ya, penyampaian kepada masyarakat itu harus dibenahi sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa adanya seragaman atau ketidakkompakan di antara kementerian dan lembaga. Saya pikir itu ya. Jadi sekali lagi saya yakin pemerintah juga sedang bekerja keras untuk itu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Syarif, ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Pembahasan sore hari ini sangat bukan hanya luas, tapi juga mendalam sekali pembahasannya. Dan kita pada sesi kali ini masuk ke sesi akhir penghujung acara untuk mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Dan mohon izin Bapak-Bapak, waktunya sekitar 1-2 menit saja karena ini dalam hitungan belasan menit lagi kita akan berbuka puasa. Jadi mungkin dari yang paling kanan Prof. Widodo terlebih dahulu untuk memberikan closing statement. Dipersilakan Prof. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa memang informasi ini sekarang kita meluber banyak sekali, tapi jangan sampai kena tsunami informasi terkait dengan berbagai hambatan tadi di fintech. Silakan Anda juga bisa aduan konten, karena kalau terkait dengan akunnya nggak betul, di samping tadi ada call center 147, kalau itu memang betul nggak? 157 ya, dibetulkan ini 157 di OJK. Setelah itu sampaikan ke Kominfo, pasti akun nanti akan di take down. Jadi secepat mungkin itu akan lebih bagus, karena memang prosesnya adalah permohonan dari masyarakat, dari institusi. Jadi masyarakat boleh mengadukan dan kami akan verifikasi, kemudian akan men-take down informasi atau akun ataupun website yang memang itu menyesatkan. Jadi partisipasi masyarakat akan menentukan kebersihan dunia digital. Demikian. Baik, terima kasih banyak Prof. Widodo. Kita kepada narasumber kita juga nih, Mas Fadli untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan Mas Fadli.
Baik, terima kasih Mbak Ayu, Bapak dan Ibu sekalian. Besar harapan kita, jadi reformasi di sektor keuangan ini output dan outcome-nya itu berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, kemudian specifically ke sektor keuangan, upaya kita bersama agar inklusivitas dan literasi itu bisa meningkat, sehingga kita juga bisa semua berperan dalam upaya untuk meningkatkan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang. Saya kira cukup dari saya, terima kasih. Baik, singkat, padat, dan jelas Mas Fadli, terima kasih. Kemudian kita berlanjut kepada Pak Ihsan, dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayu dan juga Pak Sarif dan Pak Widodo yang telah mengundang dan Mas Fadli. Saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Widodo, tentunya ke depan ya kita itu mau tidak mau harus melek teknologi. Nah, perlu saya sampaikan lagi, sekarang banyak juga aduan masyarakat terkait dengan masalah fintech ini. Nah, yang menjadi bidang tugas yang kita regulate itu adalah fintech peer-to-peer lending yang diawasi dan diatur OJK. Nah, sekarang di OJK juga masih ada yang masuk dalam regulatory sandbox. Nah, ini nanti akan diarahkan kemana? Mungkin ada yang ke Bank Indonesia, mungkin ada yang hanya semacam apa ya, bukan sebagai area untuk menyalurkan dana dan lain-lain. Nah, nanti rumahnya kemana, yang pas di mana. Kalau memang dia mau bisnis di peer-to-peer lending, ya nanti tentunya mengajukan izin ke OJK. Nah, ini yang sedang juga kami diskusikan di internal OJK, sehingga nanti literasi dan inklusi yang disampaikan Mas Fadli tadi memang benar-benar harus ditingkatkan. Selain itu, selain masyarakat terdidik ya, dari sisi literasinya, inklusinya juga sudah mengerti semuanya, ternyata dari sisi industri jasa keuangan diharapkan bisa going concern, sound, and prudent, itu yang paling penting. Mungkin itu Mbak Ayu dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ihsan. Dan terakhir Pak Syarifudin Hasan, dipersilahkan Bapak. Ya, para peserta seminar reformasi keuangan yang hadir maupun yang tidak hadir. Pertama, pemerintah sudah mempersiapkan teknologi yang sebegitu canggih dan semakin komplit, kemudian disertai dengan tadi sudah disampaikan Prof. Widodo, kemudian disertai dengan aturan-aturan dan sebagainya oleh OJK, dan kita melihat opportunity yang sudah disampaikan juga oleh Mas Fadli. Jadi sekarang tinggal eksekusi bagi para peserta seminar. Tolong opportunity ini dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi kita Indonesia. Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi, ya kan? Kalau bukan siapa yang memulai, ya tentu Anda yang harus memulai. Jadi sayang sekali dengan kekuatan yang negara kita yang begitu besar, resources yang begitu besar, infrastruktur yang begitu besar, dan sarana yang begitu banyak, komplit, bahkan membantu pada dasarnya, sehingga sekarang tinggal Anda yang harus mengambil kesempatan ini, manfaatkan sekarang, do it now, jangan nunggu besok untuk memanfaatkan semua ini sehingga bisa bermanfaat untuk bangsa kita ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Prof, terima kasih Mas Fadli, Pak Ihsan, terima kasih banyak. Saya pikir itu, sama Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih banyak Pak. Boleh tepuk tangan untuk Pak Syarif ini. Kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang, kapan lagi, sekaligus juga menjadi penutup pada sesi forum diskusi publik kita. Reformasi keuangan mau dibawa kemana? Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini, luar biasa sekali pembahasan kita. Dan untuk selanjutnya kita akan menutup sesi ini dengan membagikan simbolis cendera mata sekaligus foto bersama. Kami mohon izin dengan hormat kepada para narasumber untuk bergabung di bawah panggung untuk menerima simbolisasi sekaligus juga piagam penghargaan kepada para narasumber hari ini. Baik, boleh dipersiapkan.
Ya, ini dia. Mohon izin Pak, boleh di tengah panggung. Oke, di antara speakernya sini ya, boleh. Pak Ihsan, silahkan. Prof. Widodo, Mas Fadli, silahkan. Ini pemberian cenderamata yang pertama diberikan kepada... Oke, Prof. Widodo sebagai penyelenggara acara kepada 3 narasumber. Yang pertama kepada Bapak Syarifuddin Hasan. Terima kasih banyak Bapak. Yang kedua kepada Pak Ihsan dari OJK. Baik. Dan yang ketiga ini kepada Mas Fadli dari Akademisi Universitas Indonesia. Ya, boleh. Selanjutnya akan diberikan dari Pak Syarif selaku anggota Komisi DPR RI, diberikan kepada Prof. Widodo dari Kominfo. Oke, baik, boleh dilanjutkan dengan, saya juga dapat lagi, terima kasih. Waduh, saya jadi koleksi piagam nih, senang sekali. Mohon izin Pak, maaf. Oke. Wah, ini dari panitia yang luar biasa sekali kerja kerasnya hari ini. Terima kasih, Mas. Dilanjutkan dengan foto bersama, Bapak mohon izin boleh membentuk satu baris untuk melakukan sesi foto bersama, Pak. Mohon izin, Pak Syarif, Mas Fadli, kita boleh melakukan sesi foto bersama. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada sore hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Dan para hadirin, demikianlah rangkaian acara reformasi sektor keuangan Quo Vadis hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Komisi 1 DPR RI, Ditjen IKP Kemenkominfo, dan juga PT Rajendra Prima Nusantara.